Majers, balik lagi bersama aku Kalista Octaviana di podcast Talking Top episode kedua. Nah sebelum itu kayaknya kurang afdol kali ya kalau kita nggak ngeluarin jargon kita. Betul nggak kira-kira teman-teman? Betul. Di sini Talking Top. Ini podcast paling top. Di era Gen Z yang sekarang pasti kita udah nggak asing lagi kan sama yang namanya dunia persosmedan. Dan juga setiap orang pasti memiliki personal branding mereka masing-masing yang menjadi ciri khas dari mereka itu sendiri. Dan by the way, kira-kira kalian di sini ada nggak yang pengen jadi influencer? Pengen dong. Pas banget kita kedatangan guest star yang nggak kalah keren dan juga yang bener influencer nih ya, yang udah ngedapetin banyak title dan juga achievement yang banyak banget dan juga keren banget. Langsung aja kita beri tepuk tangan buat Kak Nabila Karissa. Halo Kalista. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Nah sebelum kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol, mungkin Kak Nabila boleh deh kenalin dulu diri kakak ke para sobat Majers. Oke, Majers. Iya, Majers. Oke, halo Majers. Perkenalin, nama aku Nabila Carissa, biasa dipanggil Nabila atau Nanap bisa juga. Aku sekarang lagi kuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Dan aku pernah menjabat sebagai Duta Inspirasi Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah juga aku pernah menjabat sebagai fotogenik gadis Palembang. Dan terakhir aku pernah jadi Putri Remaja Indonesia. Sama kayak Kalista juga ternyata. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Kak Nabila, keren banget ya udah mendapatkan banyak title dan juga achievement di umur dia yang masih muda ini. Mungkin kita langsung aja masuk ke sesi ngobrolnya kali ya. Jadi Kak Nabila kan pasti banyak sobat Majers yang udah tahu kalau kakak ini udah terkenal kali ya. Amin ya sih. Kira-kira sebelum itu sejak kapan sih kakak ngejalanin karir kakak yang sekarang itu sejak kapan? Oke, jadi kalau untuk karir itu aku tuh emang dari dulu aku tuh selalu berplanning. Jadi setiap tahun aku tuh ada planning, kayak dari 2019 aku memulai semuanya tuh kayak sebelum itu pun aku tuh pernah gagal dulu kan. Terus habis itu aku lihat tuh kesalahan aku apa. Jadi yang kayak kesalahan aku mungkin yang kayak nggak ada planning dan nggak ada perencanaan ke depannya tuh apa. Jadi mungkin dari situ aku belajar. Dari 2019 aku ikut Putri Remaja dulu, abis itu aku ikut Olimpiade juga, abis itu aku juga ikut Bujang Gadis, abis itu aku ikut juga Duta Inspirasi. Jadi kayak setiap tahun aku tuh ada planning apa yang mau aku kejar gitu loh. Jadi sebelum kita tuh mendapatkan semua itu juga kan ada prosesnya. Jadi harus ada proses yang lama juga lah untuk mencapai itu. Oke, berarti kalau untuk kegiatan yang kakak Nabila lakukan sekarang tuh apa aja kira-kira? Mungkin selain kuliah? Oke, mungkin kegiatan akhir-akhir ini aku tuh lagi sibuk untuk skripsi. Jadi tahun ini insya Allah planning aku tuh selesai tepat kuliah. Terus kuliah tepat waktu. Terus habis itu mungkin sekarang kalau pageant buat tahun ini kayaknya gak ikut lagi. Tapi tahun depan insya Allah ikut. Tahun ini fokusnya ke skripsi dulu, ke pendidikan. Jadi kayak biar balance gitu. Terus habis itu aku sekarang jadi owner juga, aku ada bisnis kecil, alhamdulillah. Jadi aku lagi fokus juga ke usaha aku. Terus habis itu mungkin pernah jadi presenter Pal TV juga, tapi itu diselang-selangin aja. Karena waktunya suka tabrakan kayak gitu, kita juga harus bisa manage kayak gitu. Kalau yang bisnis itu yang aku lihat bisnis baju bukan sih? Iya yang bener, label itu iya. kan? Jangan lupa ya follow IG ya. Nih jangan lupa di follow ya. Ya. Terus sekarang kita ngomongin tentang perjuangan ya kak. Kira-kira gimana sih perjuangan kakak dari awal sampai berkarir sampai di titik sekarang ini gimana? Oke, mungkin kalau perjuangan ya mungkin pasti ada senangnya atau sedihnya juga kan. Tapi kalau menurut aku perjuangan itu termasuk pengalaman sih menurut aku. Jadi menurut aku siapa tadi? Apa tadi ininya? Perjuangan kakak dari awal sampai bisa di titik yang seterkenal ini loh. Jangan seterkenal itu. Perjuangannya mungkin sebelum itu sebelum mendapatkan itu aku juga mungkin pernah gagal ya. Ya. Jadi di 2018 aku ikut Putri Semanta. Terus habis itu habis itu aku nggak diterima soalnya katanya tinggi badan. Parah gitu. Jadi kayak dari situ aku tuh kayak mencari kelebihan aku untuk menutupi kekurangan aku itu loh. Jadi dari situ aku
kayak membuktiin ya, mungkin kayak lebih ke ambis gitu loh. Kalau misalnya itu tuh nggak bisa jadi suatu patokan kayak gitu loh. Terus habis itu perjuangan aku mungkin yang kalian lihat mungkin kayak langsung pencapaiannya, tapi sebelum dari itu aku pun juga kayak misalnya nih abis karantina kalian mungkin langsung kayak istirahat. Kalau aku kemarin diajarin enggak, aku langsung lanjut lagi kelas. Jadi kayak kelasnya sampai malam. Jadi kayak waktu istirahat juga berkurang sampai kayak misalnya nih karantina itu dari jam 7 sampai jam 7 malam misalnya. Biasanya kan langsung pulang atau istirahat. Kalau aku dan teman-teman aku gitu kayak lanjut lagi kelas gitu loh sampai jam 1 sampai jam setengah 2, pokoknya sampai selesai untuk persiapan ke besok-besoknya gitu loh. Jadi nggak semudah itu sih, karena kan kalau misalnya di media sosial mungkin orang ngelihatnya kayak langsung yang gampang aja, iya kayak gitu sih. Terus yang aku notice kan kakak udah ngedapetin Duta Inspirasi Indonesia, terus Putri Remaja Indonesia Sumsel juga sama BGP ya kak. Kan di umur kakak yang sekarang tuh keren banget loh menurut aku, udah bisa ngedapetin 3 title atau 3 achievement sekaligus. Kira-kira gimana sih? Maksudnya kayak bisa ngedapetin achievement atau 3 title itu tuh gimana perjuangannya gitu? Oke, mungkin kalau balik-balik ke perjuangan nih kayak gitu, kayak aku tuh setiap kegiatan aku tuh jadiin bahan pembelajaran kayak gitu loh. Jadi di sini pun aku juga masih belajar. Aku ikut kayak gini pun aku masih belajar. Jadi jangan cepat puas gitu loh. Kalau misalnya kalian cepat puas, ya kalian nggak mau belajar lagi kan pasti. Terus juga harus ada niat yang kuat gitu loh untuk kalian ambis ke depannya tuh. Kayak misalnya tuh aku lebih mikir kayak gini loh. Orang tuh sekarang tuh berlomba-lomba gitu kan. Kayak kalau misalnya kita yang emang cuman pengen stuck aja, ya sedangkan orang udah lari, aku nggak mau ketinggalan kayak gitu loh. Jadi setiap tahun dan setiap ini aku harus kayak emang dari diri aku yang kayak harus nentuin kayak aku harus ambis, kayak aku harus jadi ini, aku harus jadi ini, jadi ini gitu. Berarti kalau yang aku tangkep kita tuh juga harus bisa mencoba hal baru ya kak, Iya stuck di situ-situ aja gitu. Dan terus mau belajar, karena kalau misal kalian mau belajar bakal ada opportunity setiap belajar itu. Selama kakak udah jadi influencer nih ya, di saat kapan sih atau di titik kapan kakak ngerasa kayak wah aku udah dikenal banyak orang nih gitu tuh, di titik kapan sih? Mungkin kalau misalnya di Palembang aja ya, mungkin kalau di Palembang itu kalau misalnya aku lagi kayak ke mall gitu, kadang-kadang kayak ada yang suka fotoin aku gitu loh, kayak ini kakak bukan sih, kayak gitu loh. Ini kayak terus ada juga yang nanti yang kayak say hi gitu, hai kan ada kayak gitu. Terus mungkin kalau misalnya aku lagi di live temen aku lagi live kayak di TikTok, dan terus habis itu kayak mereka bilang, padahal muka aku tuh kayak setengah gitu, Udah tahu tapi ya? Iya, kayak mereka itu Kak Nabila bukan sih, nah itu sih mungkin yang kayak aku, oh kayaknya aku ada deh dikenal gitu. Udah famous nih ya? Enggak sih. Oke, nih tapi kan selama kakak berkarir pasti ada di saat kakak tuh pengen yang namanya ngedapetin achievement atau hasil dari kerja keras kakak ya. Boleh nggak kakak ceritain pengalaman kakak pas pertama kali ngedapetin achievement atau hasil dari kerja keras kakak itu sendiri? Maksudnya tuh kayak gimana perasaan aku pas aku mendapatkan achievement itu? Iya, pas pertama kali kakak mendapatkan achievement sebagai seorang influencer tuh apa gitu? Achievement? Iya. Mungkin menurut aku bukan achievement ya, mungkin tapi ketika aku jadi influencer tuh banyak banget hal-hal yang nggak aku dapetin di luar, dapetnya di Instagram ini. Jadi kayak dari Instagram aku bisa dapat penghasilan sendiri, terus dari Instagram aku bisa dapat pekerjaan, dapat tawaran, dapat job, itu dari Instagram semua sih. Jadi menurut aku kebanyakan achievement yang aku dapet tuh dia dari media sosial aku sendiri. Berarti banyak ya yang benefit yang Kak Nabila dapetin gitu? Iya benar. Oke. Terus aku kan penasaran ya kak, kan kakak tadi udah dapetin ketiga title, terus dari banyak kegiatan yang kakak lakuin juga kan selain kuliah, mungkin nongki dan segala macem lah ya kak. Pernah nggak sih kakak merasa burn out atau jenuh sama yang kakak lakuin gitu? Terus cara kakak memotivasi biar bisa bangkit untuk semangat lagi itu gimana kira-kira? Gak tau percaya atau gak percaya, kalau sama aku kayak aku jarang jenuh. Malah kalau misalnya aku lagi nggak ada berkegiatan, aku tuh kayak mikir, ya aku nggak ada kegiatan, kayak
agak lebih ke overthinking gitu loh. Produktif ya berarti kakak. Iya, aku kayaknya mungkin karena udah terbiasa dari awal tuh produktif, ketika emang nggak ada yang mau dikerjain, itu jadinya malah jadi kayak sering overthinking kayak kenapa ya kok ini ya, apalagi ya ini nih gitu loh. Jadi kalau jenuh mungkin nggak terlalu lama. Mungkin kalau misalnya jenuh mungkin makan yang aku suka apa gitu. Terus mungkin pergi hangout sama teman-teman, cerita-cerita gitu-gitu aja sih. Mungkin sih kan manusia itu wajar ya kak merasa burn out atau jenuh. Cuman kalau menurut aku sih kalau kita berada di fase yang jenuh itu sendiri pasti kita nggak akan berkembang ya kak. Iya, benar. Stuck di situ-situ Benar. aja. Boleh jenuh tapi harus cepet lagi banget. Betul banget tuh guys. Nih yang kita tahu kan ya kan kakak tuh pasti punya personal branding yang baik lah ya kak, tentunya pasti di sosial media. Terus gimana sih cara kakak bisa membangun personal branding yang baik itu tuh gimana? Pasti kan sobat Imagers penasaran nih, boleh nggak kakak spill gimana caranya? Yang pertama itu yang aku terapin itu 3D ya. Yang pertama itu diri sendiri, kayak kamu harus tahu passion kamu apa. Yang pertama branding yang mau kamu bentuk tuh apa sih sebenarnya. Terus yang kedua diferensiasi itu kayak pembeda kamu sama yang lain tuh apa. Terus yang ketiga mungkin kayak lebih ke apa sih? Kalau dibilang tuh gini, Instagram tuh kalian tuh jadiin kalau itu tuh sebagai CV kalian menurut aku ya. Jadi kayak jangan kalian tuh kayak kan banyak ya orang tuh nggak mau nge-SG atau nggak mau nge-post itu karena takut gengsi pertama. Terus yang kedua takut dibilang pencitraan. Betul. Padahal itu tuh kalau misal kalian mikirin opini omongan mereka yang pun nggak tahu tentang kehidupan kalian tuh ya percuma aja. Kayak kalau misal kalian mau ngedengerin itu tuh ya udah kalian bakal kayak gengsi, bakal dibilang pencitraan. Lebih baik kalian tuh menurut aku lebih baik aku diomongin semua orang, kayak beberapa orang, tapi aku membentuk branding aku sendiri gitu loh. Kayak terserah mau dibilang pencitraan, terserah ya. Penting orang yang baru, orang yang mau ngasih kesempatan job itu ke aku tahu kayak oh dia ini ternyata bisa ini loh, di IG-nya dia nih udah pernah jadi pembicara, boleh nih diundang, boleh nih di ini gitu loh maksud aku. Jadi kayak ilangin sih sifat gengsi kalian, sifat Takut dengerin kan? omongan mereka netizen dan para lainnya kayak gitu ya. Itu kayak harus diilangin. Terus menurut aku Instagram atau media sosial lainnya menurut aku sekarang tuh udah sangat gampang loh. Jadi tinggal kalian yang milih kalian tuh mau apa enggak untuk membuat branding itu sendiri. Kelihatan tuh aku dari sekarang tuh kebanyakan kalau misalnya aku pun jadi presenter Pal TV itu dari awalnya itu sebenarnya dari Instagram sebenarnya jobnya itu. Padahal kan mungkin jadi presenter Pal TV mungkin harus ikut daftar dulu, iya ikut audisi dulu kan. Tapi kan dari Instagram orang tuh bisa lihat kayak aku bisa ngomong, aku bisa berintonasi kayak gitu dan lain sebagainya. Itu kan aku bentuknya di Instagram aku. Jadi kayak orang mau nunjukin, orang mau ngasih job itu dia lihat dari Instagram. Jadi menurut aku personal branding tuh sangat penting sih menurut aku. Tapi kalau aku sendiri kan takut ya kak, lebih bukan takut sih, lebih kayak nggak pede gitu. Gimana sih cara ngatasinnya biar kayak nggak pedean gitu loh, kayak lebih percaya diri itu gimana sih caranya? Lebih ke percaya diri. Iya bisa untuk kayak ngepost atau iya kayak bener pas gitu. Ya percaya diri kayak nih misalnya ya menurut aku personal branding itu bukan hasilnya gitu loh, tapi proses-prosesnya tuh. Nah kamu apa ya, kamu posting. Jadi personal branding tuh terbentuk ketika itu tuh di pengulangan gitu loh. Jadi ketika kamu tuh misalnya aku jadi public speaker misalnya, orang ngira aku public speaker tuh kenapa? Karena sebelum itu mungkin aku pernah jadi presenter. Nah itu kan proses kan, kayak aku pernah jadi MC mungkin. Jadi branding tuh terbentuk karena adanya pengulangan ketika kamu tuh di Instagram kamu tuh apa yang kamu lakuin gitu loh. Jadi itu tuh bakal terbentuk image kamu tuh sebagai apa. Misalnya kamu mau jadi content creator
beauty vlogger ya mungkin. Nah, kamu sering-sering nih untuk nge-upload tentang skincare kamu, tentang makeup kamu. Terus habis itu nanti kayak orang bakal nilai kamu sebagai beauty vlogger. Kayak terbentuk sendiri ya image. Iya. Terus kalau percaya diri itu stop dengerin omongan orang lain. Kalau misalnya fokus ke diri kita aja sih menurut aku. Karena omongan orang tuh ya bakal hilang seiring berjalannya waktu kayak gitu. Dan juga banyak sih omongan orang, kita juga nggak bisa mengontrol semuanya. Iya benar. Kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa. Kita cuma punya dua tangan ya. Kita nggak bisa nutupin semua orang kan. Tapi kita cuma bisa nih, udah gitu. Oke, tuh dengerin ya Sobat Majors buat lebih percaya diri lagi buat update-update tentang personal branding kalian di sosial media. Iya. Tapi ada nggak sih yang kakak rasain selama jadi influencer, manfaat dari personal brand, mempunyai personal branding yang baik itu apa aja? Oke. Yang pertama itu alhamdulillah aku dari jadi content creator itu aku udah dapat penghasilan sendiri sehingga aku udah jarang minta sama orang tua. Terus yang kedua banyak kesempatan kerja kayak aku banyak banget ditawarin pekerjaan dari orang cuma lihat Instagram aku aja. Padahal nggak tahu kan kita sebenarnya realitasnya apa kayak gitu loh. Tapi orang tuh bisa kayak percaya gitu loh sama kita. Terus yang ketiga mungkin yang kedua ini mungkin kayak trust kepercayaan orang untuk ngasih sesuatu itu ke kita gitu loh. Terus yang ketiga itu mungkin kayak endorsement job dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh sih di kalau kamu membentuk personal branding kamu apa gitu. Oke. Kalau endorsement kakak tuh banyak ya berarti dong. Berarti kalau soalnya aku lihat di TikTok, di IG kan banyak tuh followers kakak, pasti banyak kan berarti yang kayak ngirim-ngirim endorsement gitu. Kalau dulu itu aku agak kurang memfilter endorsement. Tapi kalau sekarang karena aku mau buat branding aku tuh berbeda, jadi aku akan menerima endorsement yang emang menurut aku apa ya sesuai sama branding yang aku bentuk Sesuai gitu dengan yang orang lihat dari kakak ya. Menurut kakak nih ya, kan kak udah terkenal nih ya, bisa deh dibilang terkenal mungkin orang udah tahu ya. Nah, memiliki personal branding yang positif tuh pernah nggak sih kakak mendapetin komentar netizen yang nggak mengenakin hati atau yang bikin sakit hati gitu? Terus cara kakak nanggepinnya tuh gimana? Atau kakak diemin aja, atau kakak bales komennya, atau kakak datengin orangnya apa gimana tuh kira-kira? Oke, kalau misalnya untuk haters itu pasti ada. Terus aku tuh lebih mikir kayak gini loh, untuk apa kita mikirin haters itu, kayak ngapain kita jawab? Kalau misalnya emang dari otak dia udah bilang kayak aku benci kamu, dan kalau ketika kita juga kayak ngeklarifikasi atau ngomong kalau misalnya aku pun nggak salah ataupun aku pun gimana kan dia tetap sama otak dia kan. Iya betul. Jadi aku lebih ke diemin aja kayak terserah kamu bye-bye, kayak aku fokus ke diri aku sendiri sih, soalnya netizen nggak ngasih kita makan kan. Ya betul banget ya. Dan juga biasa orang-orang kayak gitu tuh biasa tuh iri ya, atau iri dengki gitu biasanya. Iya kayak gitu. Jadi kayak aku lebih nggak ambil pusing sih sama netizen, kayak aku fokus ke diri aku sendiri, kayak aku bakal selalu menampar dia dengan beberapa kegiatan aku dan lebih ke gitu sih. Oke, keren banget ya berarti. Nah ini kan sebelum kakak kepikiran jadi influencer, sebenarnya kakak tuh pengen jadi apa sih? Ada nggak kira-kira? Atau pengen jadi dokter atau apa kayak gitu? Sebab pertamanya tuh emang kayak dari awal emang aku nggak ada kepikiran mau jadi influencer tuh, nggak ada sama sekali. Dan menurut aku influencer bisa dibilang pekerjaan bisa, tapi dia ada masanya. Iya. Karena setiap orang sekarang tuh akan terus berusaha untuk, jadi kayak kita tuh sekarang bersaing secara sehat lah untuk kedepannya, jadi kayak gitu loh. Jadi menurut aku lebih ke gimana ya, kayak ya udah sih kayak bersaing secara sehat gitu. Oke. Berarti emang sebelumnya nggak kepikiran ya kak jadi influencer? Nggak ada kepikiran sama sekali untuk jadi influencer. Aku pengennya sebenarnya kayak ikut pageant aja, tapi
Nah, bisa cerita aku membentuk personal branding aku ya. Sebelum itu kan aku udah bilang kalau misalnya personal branding dibentuk karena diri kita sendiri, passion kita apa. Jadi setiap aku kegiatan-kegiatan kayak setelah aku kayak ngikutin Duta Inspirasi, Putri Remaja, setiap prosesnya itu aku SG-in, aku posting. Jadi kayak gitu. Jadi awalnya tuh kayak gitu, cuman aku nge-SG proses-prosesnya aja sih. Terus abis itu ketika kayak ternyata audiens aku kayak seneng nih ngikutin kegiatan-kegiatan aku. Terus kayak mungkin mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak kok bisa jadi ini, kok bisa jadi ini, kok bisa jadi ini. Ya kita juga kayak aku seneng sih nanggepin akan hal itu. Jadi dari situ sih aku tuh jadi content creator. Oke. Nah, kita mungkin sebelum penutupan nih ya, kan ada pertanyaan terakhir nih buat kakak. Goals yang kakak pengen raih di waktu mendatang tuh apa aja sih, boleh nggak diceritain ke Sobat Majors? Oke, goals aku Insya Allah tahun ini aku pengen selesai dulu skripsi. Kalau udah, aku mau fokus ke usahaku juga. Terus yang ketiga mungkin goals tahun depan Insya Allah aku bakal ikut pageant nasional. Oke. Tapi masih di blank. Oke, tepuk tangan dulu dong. Semoga goals Kak Nabila dan goals kita semua bisa tercapai ya di kemudian hari nanti, teman-teman semua. Gimana Major, sudah puas belum sama jawaban yang Kak Nabila kasih? Gak semangat ya kayaknya audiens saya ini, kayaknya lagi puasa. Gak kerasa kita udah di penghujung podcast ya kali ini. Tapi untuk Kak Nabila bisa gak kasih pesan atau motivasi untuk para Sobat Major? Singkat aja sih nggak? Oke, ketika kalian mau terus belajar bakal ada opportunity. Jadi teruslah belajar sampai opportunity itu bakal datang terus ke kalian. Keren banget, boleh dong. Oke, terima kasih sebelumnya buat Kak Nabila yang udah mau datang, udah mau sharing-sharing bareng kita semua. Dan aku yakin banget podcast kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kalian yang nonton dan juga lebih tahu atau memahami tentang bagaimana sih cara membranding diri di sosial media. Mungkin kita tutup aja ya kali ini. Terima kasih buat Kak Nabila sekali lagi dan aku Kalista Octaviana pamit undur diri dan ketemu di podcast selanjutnya. Kira-kira di episode ketiga kita undang siapa ya? Di sini Talking Talk. Ini podcast paling top. Holding out our hands, we both understand. I just feel like it's been hard taking on that weight. It's crazy all around us, watching people break away. Suddenly you're asking me if we're doing okay. Oh, I'm doing everything to show you why. I won't leave you on a red eye, sneak out on a late night, won't leave you that way. Don't give me sad eyes, pull me close, we'll be fine. Dancing to the daylight, won't leave you that way. In the last couple weeks, both of us wiping off tears.